Ih, enak aku omon ya. Kau yang nggak puasa, kau pula yang dapat parcel. Mana besar pula tuh omon ya parcelnya ya. Ya, hilangnya sebuah wibawa apa yang dilakukan oleh Rismond. Dia mengurap mukanya sendiri dengan apa yang pernah disampaikan bahwa dengan kuar-kuarnya ijazah Jokowi itu palsu. Cukup dah, terakhir aja Rismond yang misalkan dapat SP3 cukup banyak Rismond saja. Tapi yang kelima orang lainnya itu termasuk kamu, Tifa, Rustam Effendi, Kurnia, sama Rista Fadila, ndak usah. Kami ndak terima. Kalau untuk Pak Jokowi, mungkin bisa lah kau bantu polisi untuk meringankan hukuman kau. Tapi untuk yang perkara kau dengan Bang Bil, agak susah kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si almarhum Rismond yang tidak hanya meminta maaf kepada Jokowi, tetapi ternyata juga meminta maaf kepada Gibran ya. Tapi justru tidak sedikit manusia yang separuh gendeng, golongan pembenci ya, yang menyebut bahwa itu bukan sebagai pengakuan atas kesalahan Rismond ya, tetapi justru sebagai bukti bahwa almarhum Rismond sedang mengalami tekanan. Ya iyalah ya kan, gimana tidak mengalami tekanan ya kan, wong dia sedang memfitnah Jokowi, memfitnah Gibran. Ini bukan orang sembarangan loh, mantan presiden dan wakil presiden aktif ya kan. Orang besar yang katanya mau melindunginya, mengucurkan dana untuk perjuangannya, cuci tangan, minggat, ya toh? Dan kebohongannya terkait ijazahnya sendiri dan akta kematiannya yang palsu mulai terungkap. Kalau tidak menyerah dan mengaku bersalah, itu almarhum Rismond bisa mati untuk yang kedua kali di dalam penjara nanti. Tetapi ada yang membuat netizen iri. Saat mengunjungi Istana Wakil Presiden, Rismond justru diberi parcel oleh Gibran. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kok berpelukan setelah sekian lama emosi publik diadu-adu antara yang pro dan kontra, kok sekarang berpelukan, habis itu puja-puji gitu, dikatakan sebagai keluarga yang dewasa walaupun dikritik dengan keras, walaupun dikritik dengan cara tidak santun, tetap bersabar. Kok jadi gitu Bang Rismond? Apakah geng ini adalah ternakan Pak Jokowi juga gitu, masuk dalam grand design jangka panjang Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi dan keluarganya selalu menjadi word of mouth gitu, selalu jadi bahan perbincangan, tidak selesai dan tidak hilang dari peredaran, selalu ada di permukaan untuk dibicarakan, walaupun dengan narasi yang mungkin menjatuhkan, menjelekkan, tetapi endingnya ini di luar Nurul dan ini plot twist banget gitu loh. Jadi curiga jangan-jangan Rismond dan kawan-kawan ini adalah masuk dalam grand design Pak Jokowi. Mereka bersandiwara, mereka berdrama supaya Pak Jokowi dan keluarganya tetap menjadi word of mouth, tidak hilang dari peredaran, selalu menjadi bahan pembicaraan gitu. Kok berpelukan ini? Apa yang terjadi Rismond? Oh tidak. Ini lagi ya kan, ini yang gimana ya. Sebetulnya saya tidak menyalahkan ya ketika seseorang itu menduga seperti itu, bahwa bisa jadi sebetulnya almarhum Rismond itu adalah agen yang memang diciptakan oleh Pak Jokowi sendiri. Tetapi menurut saya tidaklah seperti itu.
ya, menurut saya memang ya inilah kehebatannya Pak Jokowi gitu loh, bisa membalikkan peta perangnya kan begitu. Yang semula Pak Jokowi ini dikepung oleh banyak orang, tapi justru secara bertahap satu persatu mereka yang menyerang Pak Jokowi itu justru berbalik saling serang sendiri. Nah inilah ilmunya Sun Tzu ya kan, ahli perang dari Cina 5.000 tahun sebelum Masehi, bahwa seni berperang yang paling tinggi itu adalah mengalahkan tanpa harus berperang. Lanjut. Ya, hilangnya sebuah wibawa apa yang dilakukan oleh Rismon. Dia mengurap mukanya sendiri dengan apa yang pernah disampaikan bahwa dengan keluar-keluarnya ijazah Jokowi itu palsu dan memang sudah tidak bisa lagi dikatakan bahwa Jokowi memiliki ijazah yang benar. Dan itu sudah lama sekali berkuar-kuar, termasuk juga pengakuan seorang Rismon tentang Gibran yang tidak memiliki pendidikan SMA. Ternyata berbalik itu semua dengan mendatangi Gibran, dengan mendatangi Jokowi, dengan meminta maaf. Ini sebuah kehancuran wibawa yang benar-benar tidak memiliki muka. Kami sebagai tim lawyer, tim pengacara sudah beberapa lama, 5 hari, 6 hari yang lalu sudah memang tidak lagi bersimpati dan memang sudah keluar dari tim pengacara khusus untuk Rismon. Saya kira masih tersisa yang konsisten berjuang, seperti salah satunya Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Rizal Fadila, Mbak Kurnia, sama Rustam Effendi. Insya Allah kita akan menjamin beliau ini akan menjaga eksistensi secara istiqomah melawan perjuangan ini, mengungkap sebuah kejahatan tentang ijazah yang memang tidak ada. Sekali lagi, sangat memalukan sekali seorang Rismon yang luar biasa. Dan ingat, Rismon ini pernah bersumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Solo, Citizen Laws, dan dalam sumpahnya mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak sesuai fotonya dan palsu, bahkan menyentil juga soal Gibran. Maka itu bisa dipidana dalam KUHP yang lama 242, memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu, termasuk KUHP yang nomor 1 tahun 2023, dan ancaman pidananya jelas 7 tahun. Dan itu kalau benar-benar dilaporkan, ada 2 pidana yang masih bergulir. Pertama, pidana tentang sumpah palsu dan tentang ijazahnya. Saya kira sudah kehilangan cermin, kehilangan kaca seorang Rismon. Benar-benar memalukan. Wah, ini menarik sekali ya, bacotannya manusia yang satu ini di bagian depan. Inilah hilangnya sebuah wibawa. Yang kehilangan wibawa itu, ya kan, itu adalah kelompok kalian. Memang iya, si almarhum Rismon masuk kategori orang yang kehilangan wibawa, karena almarhum Rismon itu bagian dari kalian. Iya toh? Iya. Jadi ya saya mengerti lah, ini adalah orang-orang yang berkumpul ya, orang yang bersatu karena memiliki misi yang sama ya, dan latar belakang yang sama. Latar belakangnya apa bang? Sama-sama sakit hati. Jadi begitu Rismon ini balik kanan ya kan, aduh udah nih, bisa-bisa stroke massal ini orang-orang ini. Yang kehilangan wibawa itu kalian ya, bukan Pak Jokowi, bukan Ternak Mulyono. Paham kalian ya? Lanjut. Hei Roy Suryo, kamu ndak pengen tuh kayak Rismon tuh? Kamu masih punya muka ndak? Berani ndak kamu datang ke Pak Jokowi, datang ke Mas Gibran, mengakui kesalahan, mengakui perbuatan selama ini yang kurang ajar ya, dan merendahkan serendah-rendahnya seorang mantan presiden? Masih punya muka ndak kamu? Paling kamu memang kau dasar ndak punya muka, dan kamu itu memang
Kamu itu memang gengsi, ya kan? Hah? Tapi ini aku berharap ya, cukup dah, terakhir aja Rismon yang misalkan dapat SP3, cukup banyak Rismon saja. Tapi yang kelima orang lainnya itu termasuk kamu, Tifa, Rustam Effendi, Kurnia, sama Rista Fadila, ndak usah. Kami ndak terima kalau kalian dapat juga, enak aja. Tapi kan kalian memang ndak mau, kalian kan gengsi, ya kan? Ya udah, lanjut ke persidangan ya, nanti setelah habis lebaran ya, oke? Iya, masih punya muka nggak kamu? Ya kalau si almarhum Krismon jangan ditanya lagi ya. Ini adalah sebuah ujian psikologi yang sangat berat bagi seorang sosok almarhum Krismon. Walaupun yang bersangkutan ini sudah bergelar almarhum ya, tapi memang sakti, jadi arwahnya itu juga punya perasaan almarhum Krismon ini. Dan ya juga pasti punya muka gitu loh. Nah ketika dia selama ini mencaci maki Jokowi, memfitnah Jokowi bahkan juga Gibran, tapi sekarang ini malah diberi parsel oleh Gibran, ini adalah sebuah, aduh nggak ngerti dah. Kalau saya ya, mending saya ya nyari untuk warung-warung di sekitar rumah lah gitu ya. Ngapain bang? Ya memborong racun tikus gitu loh. Buat apa bang? Ya buat tikus. Loh, abang kira si Rismon tikus lah, bukan saya loh ya yang ngomong ya. Terkait si Dewa Panci ya, saya berharap jangan pernah diberi ampun. Itu semua harus diselesaikan di pengadilan ya. Lanjut. Oke, HP, turun dikit, yuk. Aman. Bang, HP bang, tengah lagi bang. Ya. HP yuk, kiri HP-nya dong mas. Nih. Yuk, aman. Bang Rismon merendahkan diri, mengakui kesalahan, bahkan menyambangi istana bertemu dengan Mas Gibran. Luar biasa loh sambutan Mas Gibran. Memang ini bapak sama anak, luar biasa. Kayak tahu cara paling ampuh untuk membalas seseorang itu adalah dengan memaafkannya dan berbuat baik atau berbuat sebaliknya kepada orang itu gitu. Strategi keluarga Mas Gibran ini. Jadi kalau misalnya orang udah jahatin kita, ya udah kita balas dengan senyuman, dengan kerendahan hati gitu. Ya pasti lama-lama ya udah capek sendiri tuh orang. Dia makin hari makin nambahin dosa kan gitu. Dan respon terhadap permintaan maafnya Rismon itu bukan hanya sekedar kata-kata dari Mas Gibran. Contohnya, ya saya maafkan gitu kan. Tapi Mas Gibran malah memberi parsel. Coba, siapa yang bisa sanggup seperti ini guys? Ini betul-betul teladan seorang pemimpin, itu keluarga Pak Jokowi. Yang patut dicontoh sama siapa aja. Jangankan Rismon. Lihatlah waktu kontestasi politik 2019. Gimana persaingan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo juga banyak melontarkan kata-kata menyerang Pak Jokowi kan waktu itu. Tapi apa? Setelah Pak Jokowi menang, malah Pak Prabowo dirangkul. Mari kita sama-sama bangun Indonesia. Hebat, memang hebat. Jadi buat kalian-kalian yang merasa panutan kalian pada saat ini sudah berkurang, kuatkan lagi iman kalian supaya panutan kalian yang lain-lain tidak mengikuti langkahnya Rismon. Kan seperti itu. Oke, lemes banget di depan. Jam berapa nih? Gak usah mepet, Ayo, Pak Rismon. Sepertinya Rismon ini sama pengacara ini, mereka dua ini tidak merayakan Idul Fitri kali ya. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah mohon dikoreksi. Terus mereka mendapatkan parsel, padahal mereka tidak merayakan loh. Sedangkan beberapa orang yang di sana yang merayakan sebenarnya, mereka nggak dapat parsel. Mereka-mereka yang sampai saat ini kokoh dengan pendiriannya, ya mungkin mereka masih gengsi untuk meminta maaf kepada Pak Jokowi dan Gibran, sehingga mereka tidak mendapatkan parsel guys. Padahal ini mau lebaran loh. Nah yaitu, inilah ya cara cerdas yang dilakukan oleh Jokowi dan juga keluarganya ya, dalam hal ini adalah Gibran, dalam mempermalukan lawan-lawan politiknya. Sebetulnya itu sebetulnya upaya mempermalukan ya, tetapi upaya mempermalukan ini dikemas dengan sangat apik oleh mereka ya, oleh Jokowi dan juga keluarganya.
Jadi ini orang udah ibaratnya ya, itu muka udah nggak ada, nggak punya muka, ya kan. Udah datang mencaci maki, kemudian datang disambut, diberi maaf, pulang dikasih hadiah. Coba bayangin, ini adalah hinaan yang paling hina, dan itulah hebatnya Jokowi dan Gibran. Keren pokoknya, gitu. Iya. Walaupun tidak merayakan hari raya Idul Fitri karena beda keyakinan, tidak melaksanakan puasa Ramadan, tetap diberi parcel hadiah. Malu nggak tuh? Ya enggak lah. Orang udah putus semua itu urat malunya. Ya toh, lanjut. Enak komen ya. Kau yang nggak puasa, kau pula yang dapat parcel. Mana besar pula tuh mun ya parcelnya ya. Sampai tuh gopoh-gopoh kau bawa parcel itu sama pengacara kau itu Pak Jamada Girsang. Padahal ya kan Mon, resolusi 2026 kau masih ingat kan Mon? Resolusi 2026 majukan Gibran. Ini bukunya, Gibran Endgame. Sampai kau sebar luas kan bukunya itu, Mon. Tapi apa kata Mas Gibran? Ini kita saudara. Ya udah nggak ada apa-apa lagi. Ini dibawa buat ke kampung. Dikasih parcel kau. Sama orang yang kau hina, yang kau caci maki. Bukan kau kritik. Pengakuan kau yang sudah saya kritik dengan kata-kata yang tidak pantas. Bukan kritik namanya itu. Kau hina. Kau fitnah. Kau caci maki. Bukan kritik namanya itu, Mon. Belum lagi kau datang ya ke rumah Pak Jokowi. Yang sempat kau bilang, "Hei Jokowi, apakah ada darah nenek moyang kau tertumpah untuk negeri ini, Jokowi? Kalau saya benci sama Jokowi, mau apa kalian?" Lantamnya dulu menurut kau Risma. Tapi apa yang kau dapat balasannya dari Pak Jokowi? Kau diterima di ruang tamu yang sakral itu, Risma. Tempat orang-orang yang diistimewakan Pak Jokowi datang berhadapan dengan dia. Kami belum pernah ke situ. Paling di luar berfoto-foto. Pendukungnya itu di luar berfoto-foto sama Pak Jokowi. Gak semua orang bisa masuk ke ruangan yang sakral itu. Tapi kok bisa? Beruntung kali kau kan, Mon. Orang yang kau hina, keluarga yang kau caci maki, menerima kau dengan tangan terbuka. Dimaafkan kau. Kami aja belum pernah jumpa Mas Gibran. Bukan kami ya, aku aja belum pernah ketemu Mas Gibran. Ini kok dipeluk lagi sama Mas Gibran. Apa kami marah? Enggak. Kami sakit hati lihat kau mendapat perlakuan istimewa. Enggak juga. Padahal ya kau kan bilang, termul tuh enggak ada yang berpendidikan. Tapi kami kan cuma dihina termul. Sementara orang yang kau hina lebih parah lagi, bisa memaafkan kau. Apalah cuma kami yang dikata-katain termul. Walaupun berbusa-busa mulut kita nih bertengkar, sampai pegal nih, jari kita berperang di media sosial membela Pak Jokowi. Belum apa-apa yang kita terima, hinaan yang kita terima. Dibanding apa yang diterima Pak Jokowi. Apa alasan kita? Apa kekuasaan kita untuk tidak menerima sikap Pak Jokowi, maafkan kau Risma. Tapi ini pelajarannya buat kau Risma nih. Jangan pernah kau lawan orang baik Risma. Janganlah pernah kau lawan orang baik. Kau lihat kan, malu kau kan Mon, malu sendiri kau. Sama kawan kau, apa yang kau dapat? Caci maki kau kan, dikata-katai kau. Tapi apa yang kau dapat dari termul? Yang kau bilang termul ini? Gak ada. Kami gak terbiasa kami mengata-ngatain orang seperti gerombolan kau itu ngata-ngatain orang. Selamat datanglah kau Mon ya. Jadi termul baru lah kau Mon. Termul yang kau hina dulu Mon. Sekarang kau jadi termul. Termul yang kau bilang gak berpendidikan. Terhina. Itu ternak-ternak Mulyono itu. Bahasa kalian itu lah Mon. Ada orang yang mengaku peneliti. Berpendidikan tinggi. Doktor kayak Roy Suryo. Tapi lisannya menyebutkan orang termul. Mantas itu menurut kamu. Sekarang kau akui kan ijazah Pak Jokowi asli. Bukan karena kau takut kan Mon, ketahuan ijazah kau palsu.
Tapi kalau yang itu, Mon, gak bisa lah kok RJ, Mon. Itu udah kriminal, Mon. Itu bukan delik aduan, Mon. Udah, kau hadapi aja lah ya. Kalau untuk Pak Jokowi, mungkin bisa lah kau bantu polisi untuk meringankan hukuman kau. Tapi untuk yang perkara kau dengan Bang Bil, agak susah kayaknya, Mon. Udah, Mon. Selamat ya. Selamat jadi termulis, Mon. Iya, betul. Saya pun sebetulnya sangat berharap sekali ya Pak Jokowi itu tidak memberikan RJ kepada almarhum Krismon ya. Ya ngapain juga Pak dikasih RJ, orang ini juga sudah almarhum ya kan. Mau dikasih RJ atau nggak dikasih RJ ya nggak ada pengaruhnya. Ini orang sudah almarhum gitu loh. Akta kematiannya sudah ada fix di Yamapanci University gitu. Nah, saya berharap almarhum Krismon ini tetap diproses ya bersama si Dewa Panji dan kawan-kawan. Dan terkait kasusnya dengan Bang Bil ya, yaitu pemalsuan ijazahnya sendiri di Yamapanci University dan juga akta kematian palsu. Nggak ada RJ-RJ-an karena itu pidana, ya kan? Iya, bukan delik aduan. Itu pidana. Hah? Nggak bisa memaafkan. Iya tuh, iya, siap-siap membusuk di penjara, Mon. Walaupun kau sudah meminta maaf kepada Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.